Dalam perjalanan sejarah politik pada masa Orde Lama, di ujung masa pemerintahan, menuai banyak peristiwa, tragedi, hingga kisah tragis. Salah satu kisah tragis itu adalah Presiden Soekarno yang menjadi tahanan politik Soeharto. Namun, Soekarno yang masih menjabat sebagai presiden itu kerap enggan melawan Jenderal Soeharto. Tragedi berdarah pada tanggal 30 September 1965 yang menyeret Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai pihak yang dituding menjadi aktor utamanya, membuka jalan bagi Soeharto tampil bak pahlawan. Dia juga mengintip peluang untuk melemahkan pengaruh Soekarno. Di sisi lain, Bung Karno terkesan melindungi PKI demi mempertahankan konsep nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom yang diyakininya sebagai tiga kekuatan utama bangsa Indonesia setelah peristiwa yang menewaskan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dalam tragedi G30S. Sebagai salah satu petinggi Angkatan Darat yang kebetulan selamat, Soeharto langsung muncul ke permukaan dan memotori upaya penyelamatan negara. Golongan agama, mahasiswa, media, dan berbagai aspek lainnya berhasil dimobilisasi demi menuntut pembubaran PKI. Singgasana Presiden Soekarno pun mulai goyah. Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. Soeharto memperoleh momentumnya setelah Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar pada tanggal 11 Maret 1966. Surat perintah ini sebenarnya hanya memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib untuk mengambil tindakan bila diperlukan. Namun, Soeharto dengan jeli memaksimalkan lembaran perintah itu sebagai surat sakti untuk menggerus pengaruh dan kekuasaan Soekarno selaku presiden. Tindakan Soeharto ini terbukti setelah Supersmar dikukuhkan dan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS tidak lama setelah dipegang oleh Jenderal Soeharto. Dengan demikian, Supersmar yang semula hanya surat perintah justru menjadi bumerang bagi Presiden Soekarno, yang mana digunakan Soeharto sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan lalu diperkuat oleh keputusan MPRS. Dari situlah upaya pelemahan terhadap Presiden Soekarno dimulai. Kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Presiden Soekarno sadar akan tindakan kejam Soeharto itu kepada dirinya. Soekarno masih perkasa, namun tidak ingin menumpahkan darah demi kekuasaan. Sementara Jenderal Soeharto berani melakukannya. Di kalangan Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto adalah pahlawan. Kendati demikian, kepopuleran Soeharto tidak mencegah para aktivis KAMI mendatangi rumahnya dan melayangkan protes. Mereka kecewa karena Soeharto tidak melakukan apapun untuk mencegah pembubaran KAMI oleh Presiden Soekarno.
Dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965 hingga 1998, Soeharto menerima beberapa pentolan kami di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Mereka mempertanyakan alasan mengapa Soeharto membiarkan kami dibubarkan. Jawaban Soeharto sangat tegas. Kalau kalian ingin saya memimpin, kalian ikuti cara saya. Saat itu, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik kala itu. Tidak semua jenderal percaya Soeharto, mengingat dia pernah dikucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata dan karismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan pendobrak. Menurut pakar politik militer Haji Salim Said, Jenderal Soeharto dengan dukungan masyarakat anti-komunis nyaris tidak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun, ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Soekarno. Bahkan, pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dapat dikuasai oleh Soeharto, apalagi angkatan-angkatan yang lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis, namun masih menjadi pendukung setia Bung Karno. Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsikal Omar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisian dengan 125.000 personel yang dipimpin oleh Jenderal Sucipto juga pro Soekarno dan kurang senang di bawah naungan Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah pimpinan Laksamana Marta Dinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin oleh Mulyadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKO juga pendukung setia Bung Karno. Menurut Salim Said dalam buku Gestapo 65 PKI Aidit Soekarno dan Soeharto, loyalis Soekarno yang paling menonjol di antara yang banyak itu diantaranya Komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut Letnan Jenderal Hartono. Wicutat, salah seorang menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto, dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh-sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur menyerang Soeharto dan antek-anteknya. Keinginan para panglima melancarkan serangan balik kepada Soeharto karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan oleh Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar 1966, Jenderal Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat atau PGT, AURI, dan BRIMOB telah bersiap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Namun, instruksi itu tidak kunjung datang. Bung Karno sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. Memang tidak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena hanya pertarungan antar sesama bangsa sendiri.
Jelang pemandatan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, yaitu anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrad Kemal Idris, Komando RPKAD Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Rekso Darsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi Wibowo menghajar PKI berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Sedangkan Darsono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Jenderal Soeharto. Major General Soeharto, I appoint him. Setelah menggenggam SP 11 Maret atau Super Semar, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara. Setelah Soeharto menangkap 15 menteri, terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar menerpa angkatan udara, sedangkan pembersihan skala kecil terjadi di kepolisian dan angkatan laut. Sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Cakrabirawa, dibubarkan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Bahkan Presiden Soekarno kehilangan pelindungnya. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Jenderal Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno. Pada tahun 1968, Jenderal Soeharto melakukan pukulan pamungkas. Sidang Umum 5 MPRS secara bulat memilih dan mengangkat dirinya menjadi presiden menggantikan Presiden Soekarno. Mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto.